Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Tablik Digital Gedung Pusdiklat Institut Tablik Muhammadiyah, Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah menyajikan podcast Digdaya, Dialog Dakwah Budaya setiap Senin sore pada hari ini. Bapak dan Ibu semuanya yang tergabung di dalam Zoom maupun yang sudah bisa menyaksikan di link YouTube maupun di FB, Senin sore kali ini kita akan berbincang kembali tentang dialog dakwah budaya dalam podcast kita. Dan pada sore hari ini kita sudah dibersamai oleh seorang yang sangat luar biasa, Dr. Adib Sofia SSM Hum. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Adib. Saya panggilnya Mbak Adib aja ya. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini perempuan muda yang sangat luar biasa ini adalah dulu pernah menjadi salah satu redaksi di Suara Aisyah ya. Pemimpin redaksi. Kemudian sudah menghasilkan banyak karya yang sangat luar biasa. Beliau adalah dosen di Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Usuluddin dan Pemikiran Islam. UIN Sunan Kalijaga ya. UIN Sunan Kalijaga ya. Bapak dan Ibu semuanya, Senin sore kali ini kita akan membahas sebuah tema yang ya kalau kita membaca temanya ini tidak ringan ya. Tapi kita akan coba membincangkan dengan dengan santai gitu. Baik, ya. Kita akan bicara tentang mengurai relasi unik antara penulis dan pembaca sastra. Perlu kami sampaikan bahwa Mbak Adib ini sudah menulis beberapa karya yang semuanya berkaitan dengan sastra ternyata ya. Ada feminisme dan sastra, menguak ya, Mbak? Citra perempuan dalam layar terkembang. Nah ini saya sangat luar biasa ini. Layar terkembang itu cerita ketika saya SMA itu ya. Saya udah tua banget. Kemudian aplikasi kritik sastra feminis. Nah ini perempuan dalam karya-karya Kunto Wijoyo. Ini ada. Kemudian ada lagi sisi lain Nuruddin Ar-Raniri, kritik filologi spiritualitas Nusantara. Nah ini kemudian menarik sekali nih, identitas dan interaksi sosial keagamaan masyarakat Belitung, ya, tinjauan atas dampak turisme pasca meledaknya Laskar Pelangi. Ya, ini kembali lagi itu sastra lagi ya. Kemudian masih ada lagi nih, hegemoni kriteria estetik, tinjauan sosiologi sastra atas cerpen pilihan Kompas dan cerpen Kompas pilihan dalam sosiologi reflektif. Jadi sangat luar biasa Bapak dan Ibu semuanya. Mbak Adib ini sudah menyajikan banyak karya sastra dan beliau memang sudah berkecimpung di dunia sastra ya. Meskipun di UIN itu ya, di Usuluddin. Usuluddin memang berkaitan dengan sastra ya Mbak Adib ya? Ada kaitannya karena di sana ada masalah sosiologi sastra ya. Yang namanya karya sastra itu kan tercipta oleh masyarakat, berisi tentang masyarakat, dibaca oleh masyarakat. Kebetulan saya dulu kaprodi sosiologi agama di UIN Sunan Kalijaga. Kalau sekarang di lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat juga kaitannya dengan itu juga. Luar biasa. Jadi sehari-hari berkarya dengan sastra gitu ya. Pergi ke pasar membeli jambu, jalannya jauh berputar-putar. Kalau rajin membaca buku, pasti jadi anak yang pintar. Ini adalah salah satu pantun ya. Kita akan bicara tentang sastra nih pada sore hari ini. Kita akan membincangkan karya-karya yang sangat indah. Karena sastra itu satu hal yang penuh dengan keindahan sebenarnya ya, baik itu dalam bentuk puisi maupun dalam bentuk prosa ya. Nah Mbak Adib, ini kan judulnya ini sangat menarik sekali ketika kita bicara tentang mengurai relasi unik antara penulis dan pembaca sastra. Tentunya sastra itu, karya sastra pasti ada dua hal nih, ada yang nulis, ada yang membaca gitu. Nah mungkin Mbak Adib bisa bercerita nih tentang judulnya ini seperti ini. Judulnya kok kayaknya serem ya, atau berat sekali kata Mbak Wiwit ya. Jadi yang memang ketika kita membahas sebuah sastra tidak akan terlepas dari siapa yang membuat, kemudian apa yang dibuat, siapa yang baca pastinya. Kadang-kadang kalau kita membaca sesuatu atau heboh gitu di masyarakat, orang kemudian mengulik dari sisi tiga hal itu. Kayak misalnya sekarang layangan putus ya, kemudian diulik-ulik itu Bunda AFS ya, itu siapakah dia ya. Kemudian diulik juga apakah tokoh laki-laki dalam film itu sama dengan suaminya yang dahulu, mantan suaminya ya. Dicari apakah orang
ketiga itu adalah ini dan sebagainya. Dicari karena faktor dari proses produksi itu juga menarik untuk diteliti. Karena tadi yang saya katakan, yang namanya sebuah karya apapun itu termasuk tentu sastra, dari sisi proses yang membuat itu adalah anggota masyarakat yang menarik untuk kita teliti. Nah pasti yang digambarkan itu juga sebuah masyarakat. Kalau prosa nanti akan ada tokohnya, kemudian ada latar sosial kan gitu ya. Itu semua juga masyarakat. Nah, kalau puisi pun juga pasti dia akan mengangkat sesuatu yang berasal dari masyarakat, kehidupan individu, kehidupan sosial dan sebagainya. Ketika itu jatuh di tangan pembaca, tidak hanya sebagai coretan buku harian ya, kan kadang ada yang coretan buku harian untuk dibaca sendiri, bikin puisi dibaca sendiri. Itu kemudian nanti diterima oleh masyarakat, juga masyarakat yang responnya berbeda-beda. Bagaimana orang hanya mendengarkan lagu-lagunya Didi Kempot, tapi bisa kemudian merefleksikan kehidupan mereka untuk sama-sama membuat komunitas, volunteer untuk nyumbang ke orang-orang yang tidak mampu kan gitu, padahal hanya dengan mendengarkan lagu-lagu Didi Kempot. Demikian pula dengan tadi yang Mbak Wiwit bacakan, Laskar Pelangi misalnya, itu sangat mengubah kehidupan masyarakat Belitung dari sebelum booming Laskar Pelangi dengan yang sesudah booming Laskar Pelangi. Jadi itu kaitannya sangat unik Mbak, antara satu karya sastra dengan karya sastra yang lain dicermati satu-satu. Nggak bisa kemudian kita mengatakan kalau karya sastranya begini, masyarakat penerimanya pasti begini, tidak. Semuanya kasuistis gitu. Betul, kasuistis. Maka saya katakan mengurai relasi unik itu, karena antara satu karya dengan karya yang lain belum tentu sama. Saya pernah Mbak Adib, jadi kebetulan pernah ke Sumatera Barat begitu, dan pada waktu itu memang entah kenapa waktu itu kemudian saya itu melihat filmnya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, karya Buya Hamka Buya Hamka. Nah kemudian ketika sampai di Sumatera Barat itu ternyata banyak cerita di sana. Bagaimana saya membayangkan begini, ketika Buya Hamka menulis tenggelamnya Van der Wijk. Kapal Van der Wijk itu ternyata kan merupakan setelah kemudian sekian lama orang mencoba untuk merunut kembali atau napak tilas begitu tentang lokasi-lokasi yang dulu ada di novel itu. Ternyata itu memang bagian cerita dari Buya Hamka sendiri. Jadi itu Kapal Van der Wijk itu bisa dikatakan sebenarnya kayak autobiografi, dia bercerita tentang dirinya sendiri. Nah, dan kemudian ini tempat-tempat itu menjadi sangat populer meskipun tidak di kalangan orang kita, tapi di kalangan orang Malaysia itu mereka kalau ke Sumatera Barat mereka pasti akan mencari tempat di mana yang tokohnya itu bertemu dan lain sebagainya. Itu ternyata luar biasa. Ini bagaimana interaksi nih antara Buya Hamka dengan yang menulis dengan pembacanya, bagaimana si pembaca itu bisa sangat menikmati gitu, dan sangat ingin napak tilas Iya betul, jadi merasakan ada tilasnya sebetulnya mungkin bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Jadi suraunya itu aja juga masih ada. Di sini dan itu bisa, dan turisme itu menjadi Mbak Adib di sana. Kalau tadi ada satu karya tentang Belitung itu ya. Tapi untuk era yang sekarang Mbak Wiwit, itu kadang-kadang masyarakat menjadi tertariknya setelah dilakukan filmisasi Jadi di situ ada ilmunya namanya ikranisasi ya. Ikranisasi itu teman-teman di sastra komunikasi mendalami itu. Tetapi kalau saya lebih ke cenderung ke teksnya ya Mbak, yaitu ada ilmunya khusus. Nah, di dalam visualisasi film itu sangat berpengaruh. Misalnya ketika orang hanya membaca Laskar Pelangi dalam teks, kan imajinasi bisa kemana-mana ini orang kemudian bebas begitu membayangkan bagaimanakah Belitung. Tetapi ketika sudah divisualisasi, masyarakat sekarang kan ada sebagian yang malas baca ya. Betul. Tapi bagaimana yang tampak di mata itu kemudian menarik minat mereka. Sampai pada saat itu saya ada 2 tulisan tentang Belitung, bagaimana pengaruh ekonominya dan bagaimana pengaruh keberagamaannya pasca meledaknya Laskar Pelangi itu. Karena saya mewawancarai berapa luas jalannya sebelum Laskar Pelangi dan sesudah Laskar Pelangi. Berapa kali penerbangan sebelum Laskar Pelangi dan sesudah Laskar Pelangi, itu ternyata dahsyat sekali hanya dari sebuah sastra. Dan memang Laskar Pelangi itu bisa dikatakan booming sekali. Pada waktu bagaimana itu kemudian menovelkan ya sebelum novel kemudian difilmkan.
sebelumnya ayat-ayat cinta dan lain sebagainya ya itu ya. Iya. Jadi saya pikir ini menjadi satu metode yang sangat menarik juga, bagaimana sastra itu ternyata memang bisa, karya sastra yang novel itu bisa kemudian menjadi pendorong untuk masyarakat juga begitu ya. Sarana yang efektif untuk menyampaikan pesan. Jadi melakukan dakwah termasuk salah satu di antaranya. Jadi kalau misalnya kita mempelajari karya-karya masa lampau seperti yang disebut tadi Nuruddin Araniri, Hamzah Fansuri yang mempunyai style atau karakteristik sastra, kita akan menemukan bahwa karya-karya itu merupakan karya yang efektif dalam proses Islamisasi di Indonesia pada waktu itu. Jadi masyarakat ya seperti sebagaimana perintah Allah la ikraha fiddin ya, tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Nah, sastra kemudian dipakai itu oleh para ulama yang datang ke Indonesia pada waktu itu untuk membantu proses Islamisasi itu. Sehingga karena dibuat dengan hati, masuknya ke orang-orang pun dengan diterima oleh hati juga, sehingga itu menjadi lebih cepat atau efektif. Teorinya kan begitu ya. Bu Hamamah sudah menulis itu lebih dulu daripada saya. Sastra adalah sarana paling efektif untuk melakukan Islamisasi pada waktu itu. Termasuk itulah salah satu strategi yang dipakai para wali kali ya. Ya, dan juga paham-paham yang lainnya. Setelah itu datang ya. Dan Sunak Hogronya masuk juga lewat beliau mempelajari juga karakter-karakter masyarakat itu ya. Dan kita harus mengadopsi itu untuk masa yang sekarang. Betul. Kita pakai sebagai sarana efektif untuk menyampaikan pesan-pesan kita. Iya. Karena memang pesannya banyak banget ini. Betul, Dan saya melihat Mbak Edip, satu yang menarik juga, sastra ini, karya sastra ini juga menjadi salah satu media untuk menyampaikan sebuah kekuatan ataupun kelebihan ataupun keistimewaan sebuah budaya lokal ya. Kalau kita diangkat, betul. Karya-karya sastra yang lama, tapi bagaimana kemudian kita melihat Abidah El Haliki yang menulis Perempuan Berkalung Sorban itu bagaimana dia mengangkat budaya pesantren yang mungkin dulu sangat tertutup, tidak diketahui orang menjadi diketahui. Ternyata budaya pesantren kayak gitu ya. Seperti itu. Banyak yang terkuak dari sesuatu yang seringkali tidak tampak oleh mata, karena memang kedetailan ceritanya dan kata-kata yang dipilih itu adalah kata-kata yang biasanya memang dipikirkan. Kalau percakapan sehari-hari kita ini namanya adalah primary semiotic system, Mbak. Jadi sistem tanda yang pertama kayak kamu udah makan belum? Ya, sudah mandi belum? Udah belum. Saya belum loh. Nah, itu sama. Itu adalah primary semiotic system, bahasa primer untuk sehari-hari. Tapi kalau yang namanya karya sastra dia sudah menggunakan secondary semiotic system, ya sudah bahasa yang levelnya kedua. Jadi misalnya tadi kayak layar terkembang. Ini mau ngomong apa Sultan Tahdir Ali Syahbana pada saat Mbak Wiwit belajar itu di SMA? Mau ngomong feminisme prakemerdekaan, Mbak. Jadi pada waktu itu sebelum kita merdeka, perempuan kan masih koncowing, geng sumur, dapur kasur ya. Lalu ada sosok Tuti yang ditampilkan. Itu sebetulnya layar terkembang terus apa? Bukan berarti orang berlayar ada yang dikembangkan, bukan, tetapi ada gerakan perempuan di sana. Dan saya mendapati fakta-fakta tentang Kongres Perempuan pertama dari tulisan sastra itu, yang tidak saya temukan di buku-buku sejarah, tetapi Sultan Tahdir Ali Syahbana menyampaikan itu ya, bagaimana orang-orang yang dari kongres dari Sumpah Pemuda itu, Mbak, yang kongres pemuda itu kemudian berdiskusi membawa isu itu, ngomporin perempuan-perempuan untuk membuat kongres khusus perempuan. Itu kan caranya berdiskusi antara tokoh-tokoh pemuda itu luar biasa disampaikan oleh Sultan Tahdir Ali Syahbana. Jadi bukan persoalan layar yang dikembangkan. Nah, itu kan tadi yang bahasa biasa-biasa saja, tapi adalah gerakan perempuan, feminisme, prakemerdekaan. Jadi sebelum kemerdekaan sudah ada. Itu menariknya kalau yang namanya karya sastra itu sebenarnya dari judulnya saja. Dari judulnya. Kan sebenarnya judulnya saja itu kan pasti dia ada apa ya di balik itu ada ya. Sesuatu tidak kemudian layangan putus, Mbak. Layangan putus. Apa yang putus? Malah layangan kepedot itu ya. Iya, Bapak dan Ibu semuanya, luar biasa perbincangan kita pada sore hari ini. Menarik sekali dan Bapak dan Ibu bisa bergabung bersama kami dengan menuliskan tanggapan, pertanyaan atau apa saja di chat Zoom atau di
YouTube karena kajian ini juga ataupun podcast ini juga bisa disimak secara langsung di link YouTube dan Facebook Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan juga Facebook di Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bapak dan Ibu, kita masih akan berbincang dengan Mbak Adib berkaitan dengan ini relasi unik antara penulis dan pembaca sastra. Ini kemudian gini, ketika seorang menulis, kalau kita tanya karya sastra, katakanlah sastra yang prosa ya itu yang kemudian itu menceritakan dirinya. Memang kemudian ada sastra yang lama dan ada karya sastra yang baru. Kemudian kalau sekarang ini kan lebih banyak dalam bentuk prosa ya, ya memang dominasi prosa ketimbang puisi ya, meskipun puisi itu menurut saya sekarang kan disamarkan dalam musikalisasi. Jadi saya melihat beberapa musisi kita itu kan sebenarnya juga basicnya di puisi, seperti misalnya Ebit GAD, itu kan juga basicnya pasti di puisi karena kalau kita baca kata-katanya bagus banget. Kau tikam luka di atas luka lama. Nah, itu kan satu hal yang sangat luar biasa itu kata-katanya. Itu jadi artinya apa ya istilahnya bagaimana kemudian orang-orang sekarang itu menafsirkan kembali sastra-sastra itu menurut Mbak Adib sekarang ini seperti apa? Tadi Mbak Wiwit mengatakan puisi-puisi itu kayaknya maknanya bagus gitu. Kita ngomong maknanya bagus karena yang namanya puisi itu adalah hasil dari pemadatan makna, Mbak. Jadi hasil aktivitas pemadatan makna. Enggak kemudian ketika orang bicara, nih aku punya puisi, kata-katanya hanya biasa-biasa saja. Kan tentu ini indahnya di mana ya, kena di hatiku bagian mana ya, kan gitu. Baca puisi itu harus mikir. Buat puisi harus mikir. Yang baca juga mikir. Harus mikir makanya juga. Itu adalah hasil dari aktivitas pemadatan makna yang membuat memikirkan dulu. Kira-kira ini nggak usah diparafrase. Ini kekuatan kata atau yang meaningful ya, kata-kata yang meaningful yang seperti apa. Maka kalau membaca atau mendengarkan lagu Ebit GAD kan kita enak sekali, nyaman sekali karena diksinya sudah dipilih dengan sangat luar biasa bagus itu. Dengan cara yang luar biasa. Nah untuk yang sekarang Mbak Wiwit, yang sekarang cenderung ke lagu-lagu ya memang ya karena orang sekarang kan multitasking nih. Memang tidak banyak yang kemudian merasakan bahwa karya sastra itu dibaca terus menerus gitu, tapi sambil didengerin di mobil, sambil melakukan kegiatan yang lain, sehingga lebih menyentuh. 2 kali menyentuhnya, yaitu dengan kata-kata yang padat tadi, hasil aktivitas pemadatan makna, dengan diiringi lagu yang juga wilayahnya wilayah menyentuh indera seni yang lainnya gitu. Jadi hatinya kena, indera pendengarannya kena, kata-katanya pun masuk ke dalam hati. Karena memang sekarang ini kan di era sekarang ini kekuatan narasi ya. Kekuatan narasi. Coba kita lihat bagaimana kemudian Najwa Shihab itu menarasikan sesuatu itu pasti keren sekali, pasti dipikirin dulu kan. Nggak mungkin meskipun kayaknya keluar itu begitu saja, tetapi maknanya keren banget ini. Pasti sudah direnungkan terlebih dahulu, walaupun itu juga membutuhkan jam terbang ya. Ada yang kemudian perenungannya harus lama, kontemplasi sekian lama gitu. Tapi ada juga yang sudah merenung, lalu akumulasi dari perenungan-perenungan itu menjadi percik-percik yang sama-sama mentes gitu juga ada. Saya kira Najwa Shihab kategori yang seperti itu. Jadi dia udah punya akumulasi perenungan. Ketika ada sesuatu yang memantik ingatan dia pada perenungan yang sudah dibuat tadi, kemudian keluarlah kata-kata itu. Sehingga memang relasinya itu menjadi sangat luar biasa ketika seorang narasi yang dibuat seorang Najwa Shihab dibaca oleh orang yang kemudian dia frame-nya itu satu frekuensi dengan dia gitu, maka menjadi kekuatan yang sangat luar biasa itu narasinya ya. Nah, yang ingin saya katakan adalah pembuat dan pembaca itu masing-masing storage di kepalanya, gudang di kepalanya, juga sangat berpengaruh pada penilaian indah atau tidak indah, bermakna atau tidak bermakna. Seorang pembuat sastra, baik itu puisi maupun prosa, kita lihat bagaimanakah kulturnya, bagaimanakah dia seleranya, bagaimana rasnya, bagaimana gendernya, bagaimana masa lalunya kan gitu ya, siapa orang tuanya, itu semuanya masukkan ke dalam tulisan. Nah, orang yang membaca belum tentu mempunyai perspektif yang sama. Kadang-kadang itu dibaca
saya lihat orang yang sangat menjiwai layangan putus, ke layangan putus lagi ya Mbak. Itu banyak sekali yang komen ibu-ibu yang punya pengalaman yang sama. Ini merefleksikan kehidupanku gitu ya. Aku hampir seperti itu, tapi alhamdulillah pertolongan Allah tidak membuat keluargaku hancur berantakan dan sebagainya. Saya lihat, amati respon-respons audiens itu kan ada teorinya juga khusus ke respon pembaca ya. Itu memang kemudian antara yang mengalami dengan yang tidak mengalami mempunyai makna yang berbeda. Nah itu relasi uniknya. Dan ternyata memang efek layangan putus itu keluar semuanya itu. Orang-orang ternyata yang mendapat pengalaman perselingkuhan itu luar biasa itu. Saya tuh Mbak Adip, saya tuh sebelumnya tidak tertarik melihat layangan putus, hanya kemudian di WTV ya. Tapi kemudian ada muncul di YouTube kan, itu di YouTube free gitu. Ini ada apa sih, kenapa kok semuanya itu layangan putus? Ternyata memang aktor aktrisnya memang keren gitu ya. Nah hanya kan saya melihat ini layangan putus itu base juga kan, berbasis pada tulisan juga, meskipun itu adalah tulisan kisah nyata ya, kisah nyata yang kemudian diterjemahkan di dalam film. Nah ini ada antara penulis ya kan dengan orang yang menerjemahkan di dalam film itu kan beda juga itu. Jadi yang di kepala penulisnya, di dalam kehidupan penulisnya berbeda, di kepala penulisnya berbeda, ketika menjadi novel itu berbeda, jadi film beda lagi. Skenarionya kemudian, beda. Jadi skenario beda ya. Ditonton beda lagi. Yang baca novel beda lagi. Masing-masing punya sesuatu pemaknaan yang berbeda-beda. Nah, kadang gini Mbak Adip, saya beberapa kali pernah mendengar nih diskusi film waktu itu ada satu film yang berbasis pada novel gitu ya. Ketika kemudian itu difilmkan, orang banyak komentarnya gini, nyesel deh aku nonton filmnya gitu. Seperti itu. Aku nyesel ini aku. Ya memang apa yang dibayangkan ketika dia baca novelnya nggak sama dengan jadi kayak gitu. Bayanganku di kepala nggak gini ya. Ya memang kemudian tersegmen Mbak. Ada yang lebih suka visualisasi, ada yang tidak. Kebanyakan film-film sejarah yang biografi itu yang mengenal betul tokoh itu divisualisasikan dalam film, kemudian menjadi lebih simpel. Kok kayak gitu ya, nggak seperti bayanganku. Gitu. Dulu aku bayangkan itu gini gitu, kenapa kemudian sekarang jangan seperti ini gitu. Jadi kan pembaca juga punya storage. Betul ya. Pembaca itu menurut saya punya ekspektasi juga gitu. Iya, dia kadang juga jadi sutradara juga ya. Mungkin harusnya gini nih. Betul. Jadi pembaca juga di situ ada masa lalunya, di situ ada rasnya, di situ ada gendernya, di situ ada tradisinya, pengalaman yang masuk, dan disitulah yang namanya media, dalam hal ini novel ataukah cerpen, roman, prosa lainnya ya, itu bertemu. Jadi antara pembaca dengan penulis itu bertemunya di teks itu, bergumul di situ untuk dimaknai bersama ya. Karena kadang-kadang kan kita tidak bisa nih klarifikasi ke yang nulis sebetulnya kamu tuh seperti apa. Nah sekarang orang kan banyak mengejar Bunda AFS itu. Sebetulnya juga untuk apa mengejar-ngejar itu kan juga ada bagian-bagian yang bukan merupakan kehidupannya. Hanya kemudian orang penasaran untuk mengetahui proses produksi itu lebih jauh. Iya betul. Oke, baik Mbak Adip, ini ada pertanyaan nih ya dari Mbak Nuril dari Cilacap ini ya. Bagaimana relasi sastra dengan spiritualitas? Karena selama ini seolah sastra budaya itu sesuatu yang seolah sastra dan budaya itu sesuatu yang seolah dipertentangkan gitu ya. Padahal sejarah menunjukkan Al-Qur'an memiliki nilai sastra. Monggo Mbak. Banyak orang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu, ada yang mengatakan Al-Qur'an itu kitab sastra terbesar. Ada bukunya seperti itu ya. Sedangkan kalau saya di kelas bersama mahasiswa saya katakan Al-Qur'an itu adalah kitab dengan kriteria sastra terbaik ya. Jadi dia Al-Qur'an ini dari sisi kata-katanya, dari sisi bagaimana rangkaian kalimatnya, bagaimana jalan ceritanya itu bagus sekali. Sangat-sangat bagus. Berbagai penelitian mahasiswa saya tantang ya, coba tunjukkan dengan menggunakan pisau-pisau dari barat, kamu akan menemukan bahwa Al-Qur'an itu adalah kitab yang strukturnya sangat bagus, pengemasan pesannya sangat bagus, walaupun kamu menggunakan teori apapun ketemunya begitu. Karena memang yang namanya ciptaan Allah itu dibuat sudah dengan semiotik sistem yang terbagus.
Jadi misalnya di situ kita temukan nama-nama tempat kan nggak banyak yang eksplisit ini tempatnya di mana, tanggal berapa, kapan waktunya, abad keberapa kan nggak eksplisit. Itu yang seperti itu adalah upaya untuk mengangkat supaya dia relevan sepanjang masa. Kalau kemudian menyebut tahun atau tempat, maka ya hanya berlaku pada situasi seperti itu, berhenti. Kekuatan semiotiknya habis. Tapi kalau kemudian itu dikemas gitu menjadi sesuatu yang lebih punya makna dalam rentang waktu yang cukup panjang, itu akan menjadi sangat bermakna. Jadi Mbak Wiwit, sastra Al-Quran itu fix memang mempunyai kriteria sastra yang terbaik. Jadi nggak ada pertentangan antara budaya dengan Al-Quran dalam hal ini. Kalaupun kemudian orang menyebut tentang budaya-budaya, pasti mempunyai terminologi budaya yang sempit, dikatakan bertentangan dengan Islam. Karena sebetulnya Islam juga sangat menghargai budaya itu, dan kita berislam sehari-hari juga menciptakan budaya-budaya Islam juga kan. Mbak Wiwit ini punya lembaga kebudayaan yang luar biasa, mengulas tentang budaya-budaya Islam ya, yang ala Aisyah itu seperti apa, betul. Ya, yang menurut interpretasi kita, bukan yang ini, bukan yang itu, kita yang moderat kan begitu, yang wasatiyah. Dan dalam Al-Quran itu menurut saya ketika kita bicara tentang sejarah, karena semua sejarah ya Mbak Adip sangat menarik ketika dia tidak mengatakan tahun, tempatnya pun juga tidak secara cetha disampaikan begitu ya. Misalnya kayak bagaimana pertentangan orang itu mencari di mana sih tempat dikurungnya Ya'juj Ma'juj, kita yakin itu ada, tapi di mana begitu ya. Orang masih mencari itu. Nah, kan kalau dalam sejarah itu kan selalu berbicara bahwa sejarah itu akan berulang. Hanya berbeda pada waktu dan tempatnya, biar ya kan? Bisa mengambil hikmah. Makanya merefleksikan dari setiap keadaan dan peristiwa dalam Al-Quran. Ketika kita tahu bagaimana umat Nabi Lut, ternyata sekarang kita menjumpai gitu loh. Iya memang berulang. Zaman dulu ada orang yang suka menghasut, sekarang juga ada. Betul. Jadi memang sangat luar biasa. Mbak Adip, kita kembali kepada cerita-cerita sastra nih ya. Jadi saya dulu kita itu kalau menurut Mbak Adip nih sekarang ini produk sastra, terutama novel ya, novel-novel yang kemudian itu banyak difilmkan itu. Apakah kemudian itu ada peningkatan atau kemudian penurunan Mbak Adip? Karena saya dulu ketika SMA termasuk orang yang sangat suka baca novel, novel Mirawi, Titi Sari, di Kartini itu ada satu cerita bersambung, yang jangan ambil nyawaku, itu sebenarnya luar biasa ya, pesan yang kemudian disampaikan oleh seorang si penulis itu terhadap kepada pembaca, bagaimana kemudian seorang penderita kanker itu bisa survive gitu loh, inspirasi dengan caranya dia gitu. Nah, kalau menurut Mbak Adip itu sekarang kondisinya itu seperti apa? Untuk dikatakan sekarang bagus atau tidak itu kan relatif betul, karena relatif. Masyarakat yang dahulu pada waktu kita ada tokoh-tokoh itu dengan masyarakat sekarang sangat berbeda. Mereka malas untuk mereka anak zaman now malas untuk kemudian mencari di toko-toko buku, nyari-nyari, itu jumlahnya sangat sedikit. Untuk ngedep buku mangku itu jumlahnya sangat sedikit. Bagaimana itu bisa diakses secara online, bagaimana itu bisa dibaca dalam bentuk PDF dan sebagainya, atau yang sudah divisualisasikan di dalam film itu lebih bisa dinikmati gitu. Hanya orang-orang tertentu yang masih suka gitu dengan sastra-sastra yang terbaca. Kalau yang saya belum riset, tetapi saya mengamati kehidupan anak-anak saya, karena anak saya juga kuliahan ya, sekolah gitu, tampaknya lebih suka dengan yang berhubungan dengan sudah masuk ke dalam ranah teknologi dibandingkan dengan ngedep buku gitu. Jadi lebih kuat telinga, visual mata ya. matanya kepakai terus. Cuman gini, karena sekarang kita ada dalam situasi tsunami informasi, termasuk di dalamnya novel Mbak Wiwit ya, novel masuk ke kepala, kemudian informasi-informasi masuk ke kepala. Kita ajari mereka itu bikin file gitu, di dalam ingatan itu kan tsunami informasi bluk masuk itu. Gitu ya. Nah itu kadang-kadang kita
minta mereka untuk memilah ya pada bagian manakah yang sifatnya sastra, karena sastra itu imaji loh, sastra itu tidak tidak sesungguhnya, tidak dunia yang sesungguhnya. Pada tataran mana ini yang informasi valid, bagaimanakah website yang dapat dipercaya, bagaimanakah website yang punya otoritas ya. Ketika kamu misalnya disuruh kultum, mana yang bisa kamu download, mana yang bisa kamu jadikan referensi, itu kita minta mereka untuk memilah tsunami informasi itu seperti itu. Jadi ketika ditanya apakah yang sekarang lebih berkualitas dalam memahami sastra daripada yang dulu, perlu riset Mbak Wiwit. Iya, karena setiap produk sastra akan diterima secara berbeda. Nah itu kita kembali ke uniknya relasi antara penulis sastra dengan pembaca sastra itu. Sekali lagi kita kembali ke layangan putus. Ya. Bagaimana kemudian itu kan tulisan di novel, bukan novel kan itu. Dia kayak di blog atau apa begitu ya. Artinya ini kan kayak artinya tulisan ya, artinya bukan film gitu bukan, ya tadinya kemudian kan. Ya artinya dia itu kisah nyata yang dituliskan oleh seorang Mama ASF di blognya atau di Facebooknya atau di apa, saya agak lupa. Tapi itu ternyata bisa menjadi sebuah karya begitu loh. Ini kan menjadi sebenarnya kan mempermudah semua orang bisa menjadi penulis ini. Ya memang. Tapi saya mengklarifikasi tadi. Ada pernyataan kisah hidupnya, menuliskan kisah hidupnya. Ada juga yang membantah itu bukan kisah hidupnya ya. Setelah dia kita nggak tahu, yang tahu, yang tahu hanya dia dan Allah. Oke. Jadi tadi gimana Mbak? Apakah kemudian semua orang bisa nulis? Betul. Dahulu orang bisa nulis di media itu kan hanya sedikit saja ya, paling di mading, di majalah dinding. Iya betul, itu udah luar biasa ya, kita udah mantap sekali. Buletin terbatas ya, buletin terbatas. Ini saya mau ceramah khutbah Jumat, nah di buletin terbatas kan begitu saja. Tapi kalau sekarang orang bebas menulis, dia nulis panjang-panjang di status Facebook, Instagram gitu ya. Dia menulis status yang pendek juga bebas semuanya. Sehingga kalau Mbak Wiwit tadi mengatakan ini semua orang jadi bisa menulis. Iya, memang zaman sekarang terserah saja bagaimana menulisnya, cuman kemudian nanti publik yang akan menilai menerima atau tidakkah. Penerimaan atau tidak ini tergantung dari kesesuaian pembaca itu dengan teks yang menjadi pesan. Nah itu artinya kan memang ketika semua orang bisa jadi penulis, ini sebenarnya satu kesempatan juga ya, bagaimana kemudian kita yang punya minat terhadap menulis itu mengasah kemampuan. Betul, Mbak. Jadi sekarang kalau ikutan itu loh, grup nulisnya Suara Aisyah. Iya, jadi kita bisa membuat novel sendiri nih. Iya. LK kan udah punya tuh barusan. Punya ya buku kumpulan cerpen, ada buku kumpulan tulisan juga. Kita dipaksa harus menulis. Jadi memang akhirnya karena kita bisa menjadi penulis, bisa jadi penerbit, kita juga bisa menjadi yang menyebarkan begitu. Semua bisa kita lakukan. Ini sebenarnya kita dipermudah sekali ya Mbak Adib ya pada zaman sekarang ini. By the way, untuk yang menyebarkan tadi, saya kira untuk Muhammadiyah dan Aisyah harus pakai dua cara, antara yang labeling dengan yang tidak labeling itu. Jadi kita ini sebagai pendakwah kadang-kadang memang harus memberikan kemasan-kemasan dakwah kita di labelin. Ini punya Aisyah, ini punya Muhammadiyah gitu kan. Memang untuk warga kita, untuk orang-orang yang simpatisan seperti itu. Tapi ada produk-produk tertentu ya, misalnya mau nulis sastra atau mau nulis puisi Mbak, puisi prosa. Kalau LK kan sudah punya kumpulan cerpen itu ya, kita buat lagi yang lain yang untuk publik secara luas, yang nggak usah pakai LK, nggak usah pakai Aisyah itu, untuk publik gitu, yang supaya masyarakat itu menerimanya dengan level universalitas, jadi bukan ke Aisyahan atau ke Muhammadiyah. Saya kira sekali kita harus punya strategi itu. Ya, saya setuju sekali. Ada labeling dan yang tidak labeling itu, karena kalau kita hanya labeling itu kan kayak kita hanya memenuhi keinginan kita sendiri, memuaskan diri sendiri. Ada memuaskan diri sendiri, penguatan kader, dan juga syiar. Pasti kalau labeling itu. Tetapi ada wilayah-wilayah yang masyarakat universal nggak ingin pakai label, ingin ngambil kontennya aja.
kontennya sangat bermanfaat ya, berarti mereka membutuhkan konten itu. Tapi kemudian kalau ada labelnya, saya belum tentu masuk di dalam paham itu. Ya, itu jadi pembatas dulu proses, ya. Ada proses. Baik, Mbak Adip, ini ada pertanyaan lagi nih. Nanti Bapak dan Ibu yang ada di Zoom itu atau di YouTube bisa juga menyampaikan pertanyaan nih, karena podcast ini juga disiarkan di YouTube Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah dan juga di YouTube Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta di Facebook Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ini ada yang bertanya nih, bagaimana menumbuhkan semangat sastra? Kebetulan saya suka puisi, tapi belum pede untuk ditampilkan. Nah, mungkin perlu dibuat acara khusus menyukai sastra oleh LKPPA. Kemarin kita pertanyaan buat Mbak Wiwit kayaknya. Iya, enggak. Mbak Adip juga kemarin yang isi kan? Iya. Enggak, tapi kemarin kita Lembaga Kebudayaan mengadakan acara apresiasi ngobrol santai tentang puisi. Luar biasa. Maksudnya ternyata semua orang itu ketika ada panggung itu mereka itu punya tiba-tiba menjadi penulis puisi handal itu, bisa dibayangkan. Iya, karena jiwa seninya keluar ya. Iya. Sebetulnya orang kan memang suka dengan refleksi itu ya. Lalu utak-atik kata tadi melakukan aktivitas pemadatan makna itu juga asyik kayak orang bikin TTS misalnya. Betul, ya. Mengerjakan TTS kan asyik gitu. Nah ini masalahnya adalah di semangatnya kayaknya di perindu ilmu. Semangat sastra gitu. Karena nggak ada komunitas, yang namanya semangat itu kan butuh atmosfer sih, itu adalah teori umum. Kalau kita mau jaga semangat, memang kita perlu komunitas. Makanya di tempat kita perlu ada diskusi-diskusi rutin dan harus ada feedback. Kalau cuman lihat YouTube, cuma nonton Zoom ya, ikut live Zoom gitu, selesai ya sudah, nggak ada feedback. Dulu Mbak Wiwit, saya sebelum mengirimkan ke media massa, zaman dulu waktu di tempat di Mu'alimat saya pernah mencoba, itu ada teman sekarang jadi dokter di salah satu rumah sakit negeri. Itu sebelum saya kirimkan dia koreksi dulu. Jadi dia berperan sebagai pembaca. Makanya tadi relasi unik antara penulis dengan pembaca itu harus terukur keindahannya juga. Ya. Jadi sebelum publish atau sebelum saya kirimkan ke media massa, teman saya baca. Lalu dia katakan masih jelek gini. Oke, perbaiki lagi. Harus ada dulu ya. Harus ada penilai dulu, dan bukan diri kita yang menilai baik dan tidaknya. Itu tadi atmosfer ya, biar kita saling membangun. Soalnya kalau nggak gitu kita akan berada di sudut sejarah, nggak pede, nggak memulai-mulai gitu. Paling nggak itu menumbuhkan rasa pede. Di perguruan tinggi juga saya punya teman khusus sebelum, kalau saya ngirim tanpa dia baca dulu biasanya nggak nembus Mbak. Gitu. Waktu zaman kuliah. Tapi kalau saya ngirim kok dia baca dulu, lalu dia komen pedes-pedes gitu, alhamdulillah dikasih pedes. Itu saya kirim biasanya dimuat. Nah, itulah gunanya berkawan ya, sehingga kacamata pembaca itu bisa diwakili oleh teman kita. Saya kira perindu ilmu bisa menciptakan atmosfer yang membangun dalam kehidupannya. Mungkin ada yang sama-sama suka baca puisi, sama-sama suka nulis puisi, diajak aja untuk saling merefleksikan sejauh mana keindahan dari puisi yang dituliskan itu. Iya, memang sastra itu bagian dari kebudayaan yang mungkin memang tidak sepopuler seni ya. Tapi tidak seni. Tapi menurut saya kalau kemudian kita memahami sastra, kalau misalnya tadi Mbak Adipnya, sebenarnya sastra itu kan macam-macam ya. Seperti saya katakan puisi dan kemudian prosa. Ketika kita bicara tentang puisi, ternyata kalau di saat-saat seperti ini kita bisa musikalisasi puisi, artinya kita bisa menciptakan syair kemudian kita lakukan dan lain sebagainya. Ini kan juga bagian dari proses sastra itu, karya sastra itu sendiri. Prosa juga sekarang banyak banget ya, ada cerpen, ada novel gitu, dan tampaknya memang yang penting itu memang ada sebenarnya banyak media yang bisa kita pakai. Bisa dipakai. Bahkan sekarang ini sudah agak bergeser, tidak lagi dengan bahasa-bahasa yang berat sebetulnya, tapi reflektif gitu ya. Betul, reflektif. Jadi reflektif dalam kehidupan. Orang kemudian baca tuh bisa
kehidupanku seperti ini, sebaiknya aku harus begini. Iya, jadi tidak harus kemudian kelamaan kok aku nggak pede-pede ya, karena kelamaan mikirin jangan-jangan kata-kata aku kurang bagus ya, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Udah nulis aja. Kata-katanya kurang bersayap nih, nggak bisa terbang. Nanti kebanyakan teori juga. Refleksikan aja apa yang ada di hati, buat dengan hati. Insya Allah yang membaca pun akan kena hatinya juga gitu. Iya, menarik sekali Mbak Adip kalau bicara tentang sastra, karena memang ketika kita bicara tentang sastra itu kan bicaranya tentang keindahan. Iya kan? Diantaranya salah satunya keindahan, dan kemudian memang keindahan yang ini Mbak, mediumnya bahasa. Iya, mediumnya bahasa, makanya kan satu hal membaca karya sastra apapun begitu ya, menurut saya ada satu hal yang memang indah ya, beda kalau kita membaca teori apa begitu kan berat ya. Ketika sastra itu kan refleks banget ya. Kita relaks ya, bagaimana kemudian seorang J.K. Rowling Gak usah belajar sastra itu yang nulis dokter hewan kan? Iya, makanya itu jadi, bagaimana dia bisa menjadi miliarder aja hanya menulis itu ya. Dan itu juga imajinasi kan? Imajinasi dia, bagaimana imajinasi dengan medium bahasa yang bisa reflektif, itulah sastra. Jadi memang kalau kita memang ingin pandai menulis, sering-seringlah kemudian kita berimajinasi. Jadi apa gitu ya, mungkin kita sering pergi ke suatu tempat yang bisa memunculkan imajinasi kita. Karena menurut saya Mbak Adip, saya tidak tahu ini benar apa tidak ya, bahwa ketika ada relasi antara penulis dan pembaca ini kan kadang antara imajinasi si penulis yang tadi dikatakan Mbak Adip itu latar belakang itu dengan ekspektasi si pembaca itu kadang-kadang nggak gaduh, ada horizon harapan namanya, ada ekspektasi itu tadi ya, yang tidak sama karena mereka kadang tidak pernah bertemu atau refleksi kehidupannya berbeda. Itulah. Tapi mereka si pembaca itu selalu punya keinginan untuk kemudian istilahnya harusnya itu seperti ini gitu ya. Ini kalau menurut Mbak Adip gimana nih? Ini banyak loh Mbak Adip relasi kayak itu gitu yang biasa disebut dengan appropriation ya, atau menyesuaikan dengan kehidupannya. Itu jadi memang yang harus anu itu pembacanya ya. Iya. Jadi dia ngaduk-ngaduk kayak gitu, mencocok-cocokkan. Nah, kalau bagian ini cocok sama aku, bagian ini enggak. Cocok, ya. Kalau begini aku seharusnya begini, ngaduk-ngaduk kayak itulah. Kemudian di dalam rangkaian makna itu Mbak, ada makna awal mungkin kita baru memahami sepintas, kemudian nanti ada understanding, kita bisa memahami, nanti kemudian bagian yang ketiga ada appropriation atau bisa ngaduk-ngaduk merefleksikan dengan kehidupan kita. Ngaduk-ngaduk itu apa ya, kita kan bukan hanya orang Jawa yang nonton ya, ngaduk-ngaduk itu apa ya, dengan gitu. Merefleksikan gitu dengan kehidupannya sendiri, sehingga karya sastra itu bisa sangat bernilai bagi kehidupannya dia gitu. Mbak Adip, saya mau bukan penelitian, tapi menurut saya kenapa kemudian karya sastra entah novel dalam bentuk novel gitu, yang ketika dia itu kecenderungan berbicara tentang penyimpangan, entah itu penyimpangan di dalam rumah tangga seperti perselingkuhan, atau kemudian seperti misalnya kita berbicara tentang Siti Nurbaya, penyimpangan dari budaya begitu sendiri, itu kenapa itu lebih disukai ya, karena memang suka konflik kan. Pada waktu pemirsa apa namanya kalau kita menyapa ini Mbak, kalau di Sora Aisyah harus sahabat Aisyah, kalau ini apa nih kita mau menyapanya? Apa ini ya? Sahabat Digdaya. Sobat Digdaya ya. Sobat Digdaya. Sobat Digdaya kan pada waktu belajar di sekolah kan ada yang namanya alur itu, ada pengantar, ada konflik kan gitu. Nah, memang kemudian menariknya sesuatu itu kalau ada konflik kan gitu. Jadi menarik, jadi ada tegangan kita di situ. Nah, dari unsur cerita ini kemudian menjadi indah gitu. Indahnya itu justru pada saat konflik itu terjadi. Nah, bagaimana kemudian peleraiannya, apakah berakhir dengan baik kayak cerita-cerita 1001 Malam gitu, ataukah akan terjadi konflik lagi? Itu kan kemudian bermainnya para penulis di situ. Nah, memang fitrahnya kita itu adalah ketika melihat sesuatu yang bersifat konflik atau berbeda dari biasanya. Seperti juga sebuah karya ilmiah pasti akan dituliskan sesuatu yang tidak biasanya, ya, tidak baik-baik saja. Iya.
akan ada ketemu dasolen dengan dasen, akan ketemu apa yang seharusnya terjadi dan apa yang tidak terjadi. Prinsip itu sama dengan ketika orang menulis sastra. Biasanya begini, anyep. Nah. Ditulis anyep ya. Biasanya begini, ya udah baik-baik aja. Udah selesai novelnya, selesai, nggak ada yang nonton. Tapi kalau kita menemukan ada dasolen dan dasen di situ, apa yang seharusnya terjadi dasen ternyata terjadi, ternyata dialami gitu. Nah itu kemudian menarik untuk diteliti. Itu alamiah ketika kita menemukan sesuatu yang biasa-biasa saja kita tidak tertarik, tapi yang di luar keseharian pasti kita tertarik. Apalagi ada konflik, wah sangat bahkan menarik. Sesuatu yang tidak sama dengan budaya kita atau nilai-nilai yang kita anut, ketika itu kemudian dimunculkan dalam sebuah karya, itu ternyata memang lebih banyak menarik nih. Macam menarik ya. Iya. Emang itu apakah karena memang fitrah manusia itu suka konflik atau dan memang gini kecerdasan dari penulis, Mbak. Oke. Penulis itu pasti dia pakai logika ilmiah juga. Jadi dia akan merefleksikan sesuatu yang biasa-biasa saja begini, apa sesuatu yang luar biasa. Ya, jadi ketika kita latihan nulis nih, kalau di forum-forum latihan nulis, pikirkan yang out of the box kan gitu ya. Kalau yang biasa-biasa saja, bangun tidur aku gini, aktivitas sehari-hari nanti tidur lagi, ya udah selesai. Tapi kemudian apa yang luar biasa, apa yang nggak sama dengan masyarakat yang lain. Nah itu kita akan menemukan sesuatu yang berbeda pastinya. Pasti pembaca itu akan selalu terangsang untuk melihat sesuatu yang baru, Mbak. Nah kalau itu biasa-biasa saja yang dialami harian ya tidak akan menarik. Tapi menurut Mbak Adip seperti itu berisiko nggak untuk penulisnya? Dia akan menggambarkan sesuatu yang mungkin bukan di luar nilai yang dianut masyarakat. Ya. Yang namanya sastra kan begitu, Mbak, karena sastra itu punya ciri imajinatif. Makanya dia nggak bisa disamakan dengan reportase, ya, yang harus ada 5W1H. Tempatnya di mana, kejadiannya di mana, harus begini. Oh dia menampilkan fakta yang salah misalnya gitu kan? Nggak bisa disalahkan ya sastra itu. Asiknya sastra di situ, karena iya kita bisa membungkusnya memang berada di dalam ranah sastra, imajinasi bermedium bahasa. Di antaranya ya seperti itu. Ya kan saya melihat beberapa karya sastra itu kan keluar dari nilai-nilai masyarakat. Ini sastra ya, kok iya. Makanya itu uniknya, Mbak. Ini imajinasi tapi kok mempengaruhi masyarakat. Iya, uniknya di situ. Ya. Karena ini imajinasi yang kadang dia harus keluar dari nilai-nilai masyarakat yang dianutnya. Tetapi itu ternyata mempengaruhi emosi si pembaca. Betul. Mbak Bibit, ini bocoran. Saya sedang mengedit kembali tulisan lama saya, tapi saya beri judul yang booming. Namanya Ide Monogami Kuntowijoyo. Wah, ini. Kalau saya cerita tentang keluarga Kuntowijoyo yang baik-baik saja. Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah itu ya udah selesai. Tapi kemudian bagaimana orang memiliki pandangan tentang masna, wasulasa, waruba gitu ya. Tapi Kuntowijoyo nggak menulis itu. Bukan di dalam karya-karya teks ilmiahnya, tetapi di dalam 12 cerita yang dia susun. Jadi ada kata-katanya, bagaimana dia menghadapi orang-orang yang dia kenal itu ketika terjebak di dalam persoalan pernikahan, poligami dan sebagainya kan. Komentar-komentar yang diberikan Pak Kunto itu ide. Maka saya berani mengatakan ide monogami Kuntowijoyo dalam 12 karyanya itu. Memang di buku ilmiahnya nggak ada, tapi di dalam sastranya ada. Gitu. Pak Kunto itu satu sosok yang luar biasa ya. Nah itu cerdasnya Pak Kunto. Pak Kuntowijoyo kalau dia menuliskan itu dalam karya ilmiah, mungkin banyak orang yang menentang. Iya kan? Iya, menentang kan. Nah, sifat sastra begitu. Pak Kunto membungkusnya dengan sastra. Jadi mau nentang mau enggak itu sastra kok. Iya. Itu imajinasi saya. Imajinasi. Ya memang beliau menafsirkan monogami itu seperti itu. Islam di dalam tulisan itu tidak kemudian mengajarkan ayo do poligami, tidak. Tetapi itu sebagai pintu terakhir, emergency exit ketika sesuatu kejadian yang tidak diinginkan atau yang lain itu. Jadi pada prinsipnya dalam situasi apapun sepanjang masih belum ada excuse yang sangat
mendesak gawat darurat begitu ya, itu tidak dipilih, itu ada sebentar lagi insya Allah terbit lagi, sudah luar biasa ini, kita tunggu ini ya. Nanti mungkin kita bedah Mbak Adib. Karena luar biasa ini ide monogami, karena jarang juga sih tulisan yang kemudian secara eksplisit mengatakan monogami ya. Pak Kunta juga nggak eksplisit, cuma saya membaca dari kata-katanya. Berarti ini yang berani Mbak Adib ini ya. Sudah biasa. Iya. Sangat luar biasa Bapak dan Ibu semuanya, perbincangan yang semakin menarik dan ternyata banyak sekali satu hal yang menarik ketika kita bicara tentang sastra, terutama imajinasi itu. Yang selalu saya tangkap itu bahwa sastra itu imajinasi dalam balutan bahasa ya, dari imajinasi si penulis. Artinya kita mau berimajinasi apa saja terserah kita. Tapi ternyata dalam kenyataannya imajinasi yang ditulis oleh para penulis ini sangat bisa mempengaruhi masyarakat, bahkan ya bisa demo mak-mak gitu ya, demo mak-mak, atau kemudian salah satu yang kemarin saya bicarakan di grup itu, saya perempuan sendiri gitu. Nah sekarang itu para ibu-ibu itu selalu lihat HP suaminya nih, ada nggak nama yang aneh-aneh nih ini kekuatan dan saya melihat lepas dari layangan putus itu seperti api, tapi kemudian itu bisa booming dan itu berbasic pada sebuah kisah. Artinya itu juga sebuah karya sastra ya, meskipun tidak sesuai dengan kisah nyatanya atau apa, kan memang berbeda artinya di film dengan kisah nyatanya itu. Perlu ada penelitiannya. Saya kira teman-teman pecinta sastra sudah pada bergerak ini untuk meneliti respons para pembaca dan penonton film ini. Saya kira sudah banyak yang bergerak. Biasanya begitu, kalau ada sesuatu yang booming, teman-teman yang punya bidang sastra ini sudah banyak yang bergerak. Memang menarik untuk dibincangkan tapi jangan kemudian dicontoh itu. Kalau saya punya kecenderungan tuh neliti penulis yang sudah meninggal. Karena karakter dan pemikirannya fix, sudah selesai ya. Sultan Tadir Ali Syahbana memikirkan feminisme pra kemerdekaan ya. Begitu fixnya, jadi nggak ada perubahan. Misalnya kita udah melakukan kajian-kajian begini, kemudian di ujung waktunya ada perubahan pemikiran. Tadinya mungkin dia pendukung X, kemudian menjadi selama masih hidup itu kan masih. Tapi saya lebih suka gitu bicara tentang yang saya tekuni ya, yang sudah meninggal. Tetapi untuk membahas yang ringan-ringan seperti di jurnal, kemudian di tulisan-tulisan lepas, itu juga saya melakukan kajian terhadap yang populer. Iya, karena memang ketika kemudian ada kajian ya, misalnya ada penelitian tentang misalnya kayak Laskar Pelangi, bagaimana sebuah karya ketika itu mengangkat sebuah destinasi. Mungkin kita juga ingat bagaimana kemudian Watu Setumbuk itu menjadi sangat terkenal, gereja ayam itu menjadi sangat terkenal hanya karena AADC. Bagaimana kemudian via. Nah ini kan efek dari situ itu, dari bagaimana kemudian sebuah karya itu bisa menjadi pemantik dari sebuah pemberdayaan masyarakat. Baik, ini masih ada pertanyaan Mbak Adib dari Pak Ibrahim dari Sleman ini. Bisakah karya sastra itu menginspirasi, menggerakkan dan mengubah peradaban? Nah, kalau nonton dari tadi insya Allah bisa menjawab. Menginspirasi yes. Karena di situ ada gambaran dunia. Betul. Di situ kadang-kadang ada masalah, konflik yang ada solusinya. Betul. Maka kita bisa mengambil hikmah dari semua itu. Menggerakkan maka tadi yang sudah saya lakukan pengamatan di negeri Laskar Pelangi memang menjadi sebuah pemberdayaan ya. Untuk yang penelitian saya tentang dampak perekonomian itu ada di bukunya namanya Pemberdayaan Masyarakat Marginal gitu. Itu memang kemudian berbeda antara masyarakat Laskar Pelangi masyarakat Belitung yang dulu dengan sekarang berbeda. Lalu penelitian kedua tentang keagamaannya, karena sudah banyak turis masuk, gimana mereka, masjidnya kosong nggak? Apa semuanya sibuk di sektor pariwisata gitu? Gimana orang-orangnya, sama nggak gaya berbusananya atau beribadahnya tetap sholat 5 waktu nggak? Itu juga perlu kita lihat. Tapi itu kan menggerakkan perubahan peradaban. Itu salah satu contoh dari beberapa hal ini. Tentu pada waktu saya kembali ke abad yang lalu, bahwa dahulu kita ini
banyak yang beragama non-Islam ya. Yeah. Kemudian ada proses Islamisasi. Tadi Betul. saya sudah sebut Hamzah Fansuri dengan puisi-puisinya yang luar biasa, Nuruddin Araneri dengan 36 karyanya sebagai proses efektif sarana Islamisasi di Indonesia. Itu yang bisa kita ambil clue-nya bahwa peradaban bisa berubah karena tulisan, karena sastra. Dan Islam sudah pernah menunjukkan bahwa dari karya tulisan itu Islam pernah menguasai peradaban ya. Salah satunya ya, karena dalam negosiasi juga gitu kan, ada perjumpaan-perjumpaan yang lainnya juga. Nah pasti bisa insya Allah, asal kita kuat ya. Maka tadi saya katakan kita harus ada 2 strategi, yang label Muhammadiyah dan yang labeling itu ya. Karena kadang ada masyarakat yang tidak bisa menerima labeling itu, padahal kontennya sangat mereka perlukan. Tapi labeling juga penting karena memang kita harus karena kita organisasi yang berkemajuan, memang kita berharap sih semua orang Muhammadiyah punya open mind untuk bisa, karena sebenarnya saya melihat karya sastra ini sangat luar biasa untuk menginspirasi dan juga mengeksplorasi mengeksplorasi apapun, terutama budaya lokal. Ini sebenarnya ini kan kita nggak usah susah-susah ngapa-ngapain, tapi buat tulisan dengan budaya. Saya melihat karya-karya sastra lama itu sebenarnya basicnya pada budaya semuanya, atau Mbak Adib ya. Bagaimana itu bisa kemudian kita lakukan juga. Bisa. Cuman sekarang kita tantangannya ke metode penyiarannya juga. Oh iya, betul. Karena kalau hanya diterbitkan, selesai di perpustakaan udah. Itu gimana caranya kita mensosialisasikan apa yang kita tulis? Dulu kan pernah ada ya, pembacaan sandiwara radio. Ingat nggak? Itu sebenarnya kan storytelling itu kemudian bisa menjadi salah satu strategi juga. Bagaimana? Nonton ya Mbak, Brahma Kumbara. Atau itu sampai membayangkan itu Brahma Kumbara aja. Aduh, ini yang namanya Dewi Pramita itu luar biasa cantiknya. Iya. Saya itu suka sekali dengan kalau fabel ya. Jadi yang fabel, yang cerita-cerita ada binatang atau kemudian yang cerita sejarah gitu ya. Kayak Maisa Jenar. Nah, itu luar biasa tuh bagaimana seorang S.H. Mintarja itu membuat tulisan yang memang indah ya. Bagus banget dan enak banget kita. Memang medianya harus dipikirkan, strategi untuk menyampaikan pesan itu harus dipikirkan dengan matang. Betul. Bagaimana caranya ide yang sudah ada di kepala penulis tadi bisa dikemas dengan baik sehingga masuk dengan smooth ke hati atau ke kepala para pembaca itu. Nah ini harus ada strateginya Mbak, strategi khusus nanti untuk kita akan bicara nanti strategi khusus bagaimana kita bisa mengemas itu ya. Karena sekali lagi menurut saya kita sekarang hidup dalam era yang narasi, apapun itu memang harus kita narasikan. Dan kalau kita tidak menarasikan satu hal yang positif, maka yang akan ternarasikan hal-hal yang tidak positif. Dan ingat, apa yang keluar itu yang masuk loh. Pengennya nulis tapi nggak pernah baca. Agak susah juga. Jadi pengennya mempunyai sesuatu kata-kata yang mentes dinikmati orang tuh bagus banget ya. Tapi nggak ada yang diisi, mau keluar dari mana? Inputnya nggak ada. Inputnya nggak ada. Harus banyak baca, harus banyak. Nggak hanya baca itu baca teks ya, tapi juga harus banyak pengalaman, harus tambah wawasan gitu sehingga apa yang di storage yang ada di kepalanya tadi dikeluarkan juga sama-sama berkualitas. Dan harus harus mau mencoba. Jadi melakukan itu yang pede. Pede. Jadi menulis itu satu hal yang kemudian harus dilakukan, bukan hanya dipikirkan ya Mbak Dib ya. Jadi orang kadang punya keinginan menulis tapi dia nggak pernah nulis. Ya gimana dia bisa jadi penulis? Mau harus ada forum-forum belajar menulis gitu Mbak. Kalau saya bilang ke mahasiswa saya, kita ini ya bukan kuliah, untuk yang persoalan menulis kita workshop. Jadi ini bukan kuliah, ada hasilnya ya. Kemudian jadi kamu nulis apa, nanti saya komen atau sesama teman komen. Karena kamu tidak akan berproses kalau hanya dengerin saya kuliah. Beda stylenya ketika ngambil mata kuliah saya yang lain yang sifatnya analisis ini, analisis itu. Tapi kalau yang tentang menulis ya harus sambil nulis. Oke, terima kasih Mbak Adib. Jadi luar biasa Bapak dan Ibu semuanya yang tergabung di Zoom maupun yang di YouTube dan Facebook. Kita tadi sudah hampir 1 jam kita berbincang tentang sastra dan juga ya?
Dan ternyata tidak terasa ya, karena kalau kita bicara sastra itu kan sesuatu yang sebenarnya menyenangkan dan hidup kita sangat dekat dengan sastra sebenarnya. Tanpa kita sadari di dunia digital itu pun banyak sekali tulisan-tulisan bagus, kisah-kisah yang kemudian memang kita baca, kita nikmati, tapi tanpa sadar kita hidup di dalam dunia sastra. Ya, Senin sore yang sangat luar biasa. Kita tadi sudah bersamai Mbak Adib Sofia dari Studio Tablik Digital Gedung Pusdiklat Institut Tablik Muhammadiyah, podcast Digdaya Dialog Dakwah Budaya. Mbak Adib bisa memberikan closing statement tentang apa yang kemudian tadi kita bicara, tentu terutama kaitannya dengan relasi antara penulis dan pembaca, karena memang ini menjadi satu apa yang mau disampaikan si pembaca, si penulis, dan apa yang kemudian diterima si pembaca. Oke, baik, sahabat Digdaya sekalian, saya ingin teman-teman semua dengan acara ini bisa merefleksikan bahwa sebetulnya ketika kita hidup di dunia ini kita harus meninggalkan jejak-jejak. Dan jejak-jejak itu kalau hanya bersifat kata-kata seperti podcast ini mungkin nanti di-delete nih. Tetapi yang masih abadi itu sampai hari ini adalah tulisan. Karena tulisan ini menyangkut ide yang didokumentasikan. Oleh karena itu, agar teman-teman semua di Zoom maupun di YouTube dapat eksis pemikirannya, dapat dikembangkan oleh generasi setelah kita, maka menulislah maka kamu akan eksis. Begitu Mbak? Luar biasa sekali. Menulislah maka kamu akan eksis, karena kita harus meninggalkan jejak-jejak ya. Jadi kalau eksisnya bukan eksis yang di sosmed loh, tapi eksis yang bermanfaat. Insya Allah jadi jariah kita dunia akhirat. Bisa dimanfaatkan sampai kapanpun ya, ketika kita membuat sebuah tulisan. Baik Bapak dan Ibu semuanya, tadi sudah kita ikuti perbincangan yang sangat menarik berkaitan dengan sastra, ya, imajinasi seorang penulis dan bagaimana kemudian ekspektasi seorang pembaca ini ternyata bisa dipertemukan dalam sebuah tulisan, dan Mbak Adib tadi sudah mengupas dengan sangat tuntas relasi yang unik antara penulis dan pembaca dalam sebuah karya sastra. Negeri kita sangat kaya dengan karya sastra, baik karya sastra yang sudah lama, yang sampai saat ini pun masih enak kita baca, dan kadang masih juga masih bisa kita nikmati bersama. Dan di era digital ini ternyata banyak sekali karya-karya sastra, prosa, puisi yang kemudian muncul di lingkungan kita, dan ini menjadikan satu semangat bahwa ternyata sastra ini masih menjadi kekuatan dari masyarakat Indonesia. Kita masyarakat Melayu memang kuat sekali kental sekali di dalam berkat mengolah kata yang kemudian bisa menjadi apapun. Baik Bapak dan Ibu semuanya, saya sebelum mengakhiri, saya ingin membacakan sebuah puisi. Ini sebuah puisi yang ditulis oleh Ibu Mahsunah Syakir. Beliau adalah Ketua Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah, ibundanya Mbak Adib juga. Ini sebuah puisi yang beliau itu sangat luar biasa. Kadang-kadang sak-deksaknya, bahasanya apa ya? Spontan, sangat spontan sekali bisa membuat tulisan, dan ini bakat yang tidak ditemui oleh semua orang. Ini bakat yang perlu dilestarikan. Beliau menulis yang berjudul Sri Kandi Penjaga Matahari. Saya tidak pintar baca, tetapi saya akan mencoba membacakan ya. Radar nurani menembus awan, bidadari menyeruak turun ke bumi, menyibak kemelut zaman. Jemarimu melepaskan pasungan tradisi, pembelenggu cipta perempuan yang siap melanglang angkasa, berpacu dengan waktu, mendamba nur ilahi. Sri Kandi surgawi penjaga matahari, melerai pergulatan penghambat kemajuan perempuan. Saya pikir yang ada di sini dan dia ada di Zoom bisa tahu siapa yang disebut dengan penjaga Sri Kandi penjaga matahari. Ya, ini adalah bahasa indah yang kemudian untuk menyebutkan Aisyah dan sebenarnya perempuan. Ini berbicara tentang bagaimana perempuan itu
ya itu harus punya sesuatu yang lebih. Oke. Ya, terima kasih Mbak Adip atas Sama-sama. waktunya. Semoga suatu saat kita akan ketemu lagi untuk mengupas tentang tips dan trik bagaimana kemudian bisa menjadi seorang penulis yang efektif dan kemudian bisa menjadi penulis yang produktif dan berkarya untuk bisa diingat. Nah, karena hanya karya itu yang bisa menjadikan kita menjadi langgeng ya. Kita sudah meninggal, karya kita masih ada, ya itu. Ya. Bapak dan Ibu, tampaknya pertemuan kita di podcast Digdaya ini sudah cukup lama dan saya Widya Stuti sebagai host minta maaf apabila ada banyak kekurangan. Terima kasih kepada Mbak Adip, terima kasih kepada semua yang ada di Zoom dan juga di YouTube dan di Facebook. Kita akan bertemu di Senin minggu depan dengan pembahasan yang lain lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.